dibakar untuk memberikan ke yang lainnya. Iya. Oke. Baik hadirin, pemusnahan BMN hasil penindakan Bea Cukai Kudus periode Januari sampai dengan Agustus 2022 1 juta batang secara simbolis dengan dibakar dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Tindakan Pak untuk tahun ini Pak? Ya, selama tahun ini Bapak Ibu sekalian, kami melakukan sebanyak 111 penindakan dengan jumlah rokok yang dilakukan penindakan sebanyak 17.664.198 batang. 17.664.198 batang yang nilainya diperkirakan sekitar 20 miliar 44.395.040 rupiah, dan jumlah kerugian negaranya sebanyak 13 miliar 547.560.000 rupiah. Nah, dari 111 penindakan itu yang kemudian dilakukan penyelidikan, dilihat apakah memenuhi unsur pidananya, apakah tidak. Dari 111 itu ada 19 yang kemudian dilakukan penyidikan. Ya, ini lebih dari 15% ya, 15%-nya diantara memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan. Nah, tentunya ada 19 tersangka juga, tapi diantaranya juga tersangkanya belum ketemu. Sehingga yang sudah dilakukan proses, yang sudah selesai di kejaksaan atau P21 dan sudah diserahkan dan beberapa sudah dilakukan proses di pengadilan, yang sudah selesai ada 11 penyidikan. Kemudian yang masih diperiksa 4 ya, diperiksa Bea Cukai, di proses penyidikan ada 4. Kemudian yang tinggal menunggu P21 artinya sudah di kejaksaan ada 2, dan 2 diantaranya karena tersangkanya tidak ketemu dikembalikan oleh kejaksaan ada 2. Jadi itu, dan jumlah barang buktinya dari 19 yang disidik itu ada 4.271.000 batang. Dari beberapa tersangka itu juga ada mastermind-nya Pak? Beberapa ini yang bertanggung jawab memang yang kita masukkan. Jadi kalau selama ini mungkin di mindset wartawan ya, kalau kita kan memang kalau menindak selalu mengeluarkan rilis ya. Rilis itu pasti siapa yang diperiksa? Ya pasti yang ada di situ. Siapa? Ya sopir sama kernet. Karena yang membawa. Tetapi apakah sopir sama kernet itu yang kemudian jadi tersangka? Tidak. Sebagian besar memang bukan sopir dan kernet itu yang jadi tersangka, kecuali yang misalnya ini, karena memang yang bawa yang bukan sopir saja, dia memang yang punya. Nah itulah yang kemudian kita proses penyidikan. Tahun itu paling dominan dari paling banyak memang di Jepara, paling banyak di Jepara. Jadi gambarannya dari 19 penyidikan itu di Kudus ada 3 ya, Kudus 3, Pati 1, Rembang 1, Blora 1, yang lainnya di Jepara. biasanya dipasarkan di mana Pak? Pemasaran sebagian kecil mungkin di daerah sini ada, di sekitar Karisudanawan Pati ada juga pemasaran. Kemudian yang ini tujuan Jawa Barat. Ini sebagian besar juga di Sumatera dan Kalimantan. Pak, dengan adanya orang Kudus yang dilakukan penyidikan, berarti ada Kudus yang produksi rokok ilegal ya Pak ya? Berarti ada ya?
Kemungkinan memang ada, tapi belum tentu ya ini diproduksi di Kudus, karena ini adalah kadang-kadang kita memang lewatan Pak ya. Misalnya dari Jawa Timur lewat ke sini, atau memang dia pengumpulnya di sini, tapi setelah kita telusuri memang sebagian kecil ada yang diproduksi di wilayah Jepara atau Kudus barangkali, tapi mungkin sebagian besar dari